Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nur Irwansyah, MPD, selaku dosen mata kuliah berbicara dan teman-teman kelas RD yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat sehingga kita bisa berkumpul di ruang kelas online pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Natasha Lulu Al-Maknun yang akan berpidato dengan judul Dampak Pergaulan Bebas pada Remaja Terhadap Identitas dan Masa Depan. Pada kesempatan ini, mari kita membicarakan tentang sebuah topik yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu pergaulan. Kita semua tahu bahwa masa remaja adalah masa di mana pergaulan memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk identitas dan arah hidup kita. Namun, tidak bisa kita pungkiri bahwa ada pergaulan yang memberikan dampak buruk. Salah satunya, pergaulan yang tak hanya memberikan dampak buruk terhadap stigma masyarakat yang negatif, namun langsung pada dampak fisik pelakunya. Seperti yang kita lihat dengan menjamurnya remaja-remaja saat ini, yang dimana remaja di jam malam hari keluar atau nongkrong hingga larut malam, meminum beralkohol yang berlebihan, yang dapat mengancam kesehatan fisik kita, yang bisa merusak otak dan saraf kita. Hal inilah yang memicu pergaulan bebas marak disiarkan di mana-mana. Selain itu, pergaulan bebas tak hanya sebatas teman, namun mulai mengarah pada percintaan yang serius, yang dimana percintaan serius ini memicu perilaku seks bebas yang bisa menyebabkan kehamilan di usia tak seharusnya atau di usia dini dan sebelum menikah. Para hadirin yang saya hormati, bertanya-tanya dari pergaulan bebas, di sini ada beberapa poin penting yang menjadi pertimbangan untuk tidak melakukan pergaulan bebas. Hal pertama mengenai pergaulan bebas adalah pihak perempuan yang paling dirugikan dan dikorbankan. Jadi, kamu sebagai perempuan pandai-pandailah untuk menjaga diri. Dan yang kedua, kamu tidak mungkin terbebas dari penyakit. Nah, penyakit yang diderita dari pergaulan ini sangat bervariasi. Dari yang bisa disembuhkan seperti trichomoniasis, bahkan sampai tidak bisa disembuhkan seperti HIV. Jadi, pikirlah masa depan kamu sebelum kamu memutuskan untuk terjerumus dalam pergaulan bebas. Dan adanya terjadi dampak sosial dan dampak moral juga tidak bisa diabaikan. Pergaulan bebas dapat merusak prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang kita yakini. Teman-teman yang mendorong perilaku negatif dapat membuat kita kehilangan pandangan tentang hal-hal yang benar dan hal-hal yang salah. Selain itu, pergaulan yang salah juga bisa menghancurkan hubungan sosial. Terjerumus pergaulan bebas dapat menjauhkan kita dari keluarga dan teman-teman yang sebenarnya peduli dengan kita. Baik, selanjutnya ada cara mengatasi pergaulan bebas yang perlu kita ketahui dan bisa kita terapkan. Yang pertama, menanamkan nilai ketimuran di diri kita. Nah, maksudnya ini berarti nilai ketimuran ini mencakup rasa saling menghormati, yang artinya menghargai orang lain tanpa memandang latar belakang, status, atau perbedaan. Ini melibatkan sikap sopan, mengucapkan salam, dan menghormati hak-hak orang lain, serta juga peduli terhadap sesama.
yang berarti menunjukkan empati dan kepedulian terhadap kesulitan atau kebutuhan orang lain. Dan dengan kita bertanggung jawab atas tindakan kita sendiri dan memperhatikan dampak pada orang lain. Ini termasuk menghormati aturan, menjaga lingkungan, dan tidak merugikan orang lain. Nah, dengan menanamkan nilai ini, kita dapat memperkuat hubungan sosial dan menghindari pergaulan bebas. Yang kedua ini ada nilai yang bersumberkan pada ajaran spiritualitas. Agama sangat perlu dipegang, termasuk meningkatkan derajat keimanan dan moralitas pemeluknya. Nah, kenapa sih kita harus meningkatkan derajat keimanan dan moralitas pemeluknya? Karena memiliki peran yang penting dalam mengatasi pergaulan bebas. Dengan kita meningkatkan keimanan kita pada keyakinan terhadap keberadaan Tuhan atau rohania yang lebih tinggi, dengan ini kita dapat memperdalam keimanan. Seorang lebih cenderung menghindari perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama, serta keimanan juga memberikan pandangan tentang akibat dari tindakan kita di dunia dan di akhirat. Nah, bagaimana sih cara kita meningkatkan keimanan kita? Nah, yaitu dengan beribadah secara konsisten, membaca kitab suci atau Al-Quran, dan merenungkan makna keberadaan kita di dunia ini. Dan dengan kita meningkatkan moralitas, agama mengajarkan norma-norma etika dan perilaku yang baik. Dengan mengikuti nilai-nilai moral yang diajarkan oleh agama, kita dapat menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Moralitas ini yang membentuk karakter dan integritas kita. Nah, contoh tindakan moral ini yaitu meliputi jujur, menghormati hak-hak orang lain, dan berbuat baik kepada sesama. Nah, serta menjalin hubungan dengan sesama pemeluk agamanya ini dengan berinteraksi dengan sesama pemeluk agama dan memperkuat moralitas dan keimanan, yaitu dengan diskusi, berdoa bersama, dan berbagi pengalaman spiritual dapat memperdalam pemahaman kita tentang ajaran agama. Harapannya mereka, khususnya kalangan muda, akan berpikir 1000 kali untuk terjun ke dunia pergaulan bebas. Dan banyak-banyaklah beraktivitas secara positif, seperti mengembangkan bakat dan keterampilan, serta memiliki prinsip membangun pendirian yang kokoh. Remaja harus memiliki pendirian yang kuat dan berani untuk mengatakan tidak pada perilaku yang menyimpang. Cara ini sangat efektif dijalankan. Pergaulan bebas biasanya dilakukan oleh kalangan muda yang banyak waktu santai, banyak waktu bermain, bermalam minggu. Nah, untuk mengantisipasinya, hal tersebut mengalihkan waktu untuk kegiatan lewat hal-hal positif perlu terus dikembangkan. Dengan demikian, masa mudanya akan memberikan hal-hal positif dan sedikit waktu memikirkan hal-hal yang negatif. Sosialisasi bahaya pergaulan bebas. Informasi mengenai bahaya yang ditimbulkan akibat pergaulan bebas ini perlu terus disebarkan di para zaman sekarang.
Diharapkannya mereka punya informasi bahan untuk pertimbangan akal sehatnya. Jika informasi tersebut belum didapat, ada kemungkinan mereka akan terus melakukan pergaulan bebas semau mereka. Baik, langsung saja kesimpulan dari pidato saya bahwa kita memiliki kendali atas pergaulan kita. Kita memiliki kemampuan untuk memilih teman-teman yang mendukung perkembangan positif kita. Pilihlah pergaulan yang sehat dan bermanfaat, yang memotivasi kita untuk belajar, berkembang, dan menjadi individu yang lebih baik. Jadilah orang yang bijak dalam memilih lingkungan sosial, karena dampak pergaulan bisa berdampak jangka panjang terhadap masa depan kita. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga kita semua mampu memilih pergaulan yang positif. Sekian pidato dari saya yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.